Sebagai seorang mantan pendeta dengan nama asli Christopher Kainama, ia akrab dengan Alkitab dalam berbagai bahasa, mulai dari terjemah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani, hingga dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Ayat demi ayat, ia selami, hingga akhirnya bertemu dengan sebuah ayat yang sangat menghentak dirinya. Yang paling memukul saya itu adalah Yohanes pasal 5 ayat 30. Itu paling memukul saya, bahwa saya harus mengikuti anjuran beliau Yesus, beliau Isa alaihissalam, Nabi Allah ini, untuk patuh dan mengikuti Nabi setelah dia. Setelah saya baca ini Yohanes pasal 5 ayat 30, itu saya tadinya saya masih, oh dia memberitakan bahwa akan ada Nabi gitu, tapi saya tidak puff gitu untuk ke situ gitu ya, untuk ikutin, enggak, aku tetap sama dia aja gitu. Tapi setelah baca ini, apa katanya Ustaz? Nah udah, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kalaupun aku ikutin dia, tidak ada cara lain, aku harus ikut yang dia bilang tadi. Ia yang akan datang, dia akan mengajarkan kamu, akan mengembalikan kamu kepada seluruh kebenaran. Yang aku ikuti sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, bahkan dia bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa Ustaz? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia utusan, mentok Ustaz, mentok saya. Yesus yang aku agungkan, bahkan aku diampuni dosaku, ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan saya yang bilang, beliau, dan aku masih cinta sama beliau. Dan semua orang muslim di seluruh jagat raya ini memuliakan Isa kok, cinta sama dia. Sampai dibilang Isa ibnu Maryam, Isa Rasulullah, Isa Nabi Allah, Isa alaihissalam, Isa al-Masihu, dimuliakan habis-habisan. Karena dia fair. Karena dia fair. Dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus kamu mau apa dari aku? Ikutilah dia yang akan datang setelah aku, yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Namanya Muhammadin. Dia dapat kitab dan dia tidak dapat membaca. Dan kuncinya, dia akan membawa kamu kepada Qul huwallahu ahad. Saya tidak menyerang, saya tidak menghina, tidak insulting, tidak underestimate, tidak. Aku sayang dan aku muliakan. Aku tidak menyalahkan Bible kok, nggak pernah. Justru aku bilang Bible benar. Ada mungkin yang sudah dirubah menurut pengakuan dari Bapak gereja yang dihormati, yaitu Paus Benediktus ke-16 pun dia keluarkan statement tentang ayat-ayat yang adalah imbuhan. Silahkan dicari sendiri. Paus Benediktus 16 mengeluarkan statement traktat dogma tentang ada ayat-ayat banyak, Ustaz. Bukan orang Islam yang tulis, bukan saya yang mualaf, bukan. Yang bilang ada ayat-ayat sisipan, ayat-ayat palsu, ayat-ayat yang dibuang, itu justru Paus Benediktus 16. Gitu ya. Kesadaran itu ia peroleh justru saat ia belajar Alkitab langsung di tanah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kegoncangannya oleh ayat-ayat Alkitab itu pun sempat ia klarifikasi ke para rabi Yahudi di sana. Apa hasilnya? Rabi Yahudi, klarifikasi saya kepada mereka, justru membuat saya makin sedih. Justru saya bukannya mendapat kekuatan untuk jadi Islam, atau saya mendapat kekuatan untuk tetap Kristen. Justru saya makin kacau. Karena apa? Orang Yahudi nggak ada yang respect sama Jesus. Jangankan untuk jadi Tuhan, untuk jadi Nabi, untuk jadi anak manusia saja tidak dianggap. Ustadz maaf, boleh diketik Gittin, Gittin spasi 57A. Ini yang saya mohon ini, agar ini jangan dibuka gitu. Tapi kenapa dibuang ke web? Ini pandangan Yahudi tentang Yesus. Tuh, itu tuh. Saya dapat jawabannya itu. Bagaimana tentang Yesus? Apa Ustadz bacain lagi? Jadi jangan saya yang baca. Nanti saya dikira bohong. Orang Islam bilang begitu? Tidak. Orang Islam memuliakan Isa alaihissalam. Terus kenapa orang Kristen dan Katolik benci sama orang Islam? Janganlah.